maksud sholat subuh dan sholat asar disaksikan itu, kata Rasulullah, karena sesungguhnya pada waktu subuh dan waktu asar itulah terjadinya pergantian tugas malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam bertugas di waktu malam antara sholat asar sampai sebelum subuh. Malaikat siang bertugas di waktu siang antara sholat subuh sampai memasuki waktu asar. Disitulah pergantian malaikat siang dan malaikat malam. Bergantian turun ke bumi. Maka di saat waktu sholat subuh, malaikat subuh yang menjaga di waktu siang menyaksikan. Lalu malaikat yang bertugas di waktu malam naik ke langit. Ketika waktu asar, malaikat yang bertugas di waktu malam menyaksikan turun. Malaikat yang bertugas di waktu siang naik ke langit. Maka disaksikan. Maka kata Rasulullah, sholat yang utama itu dua. Sholat wuspo dan sholat fajar. Sholat fajar adalah sholat subuh. Sholat wuspo adalah sholat asar. Al-Baqarah 238 disebutkan dalam ayat itu. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah semua sholatmu dan jagalah sholat wusta, yakni sholat asar. Ada terjemahnya di itu, sholat wusta itu adalah sholat asar. Jaga semua sholat, pelihara sholat. Jadi bukan hanya asar dan subuh saja, jaga semua sholat. Ya mulai duhur, ya asar, ya maghrib, ya isya, ya subuh, maka dijaga. Kenapa sholat wusta hanya disebutkan oleh Allah satu? Kemudian sholat fajar tadi di surat 17 ayat 78. Kenapa yang disaksikan hanyalah fajar? Kenapa yang lain tidak? Saya jelaskan dalam sebuah hadis. Di sini Allah katakan, waqumu lillahi qanitin. Apabila kamu sholat, hendaklah kamu berdiri di dalam sholatmu dengan khusyuk, dengan sebenar-benarnya jaga. Berarti, saudaraku sekalian, kita wajib melaksanakan sholat yang utama ini selalu di masjid dan jaga baik-baik. Karena inilah waktu yang paling utama di dua waktu, subuh dan asar itu. Saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apa kata Rasulullah? Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Para malaikat malam dan malaikat siang selalu bergantian mendatangi kamu. Malaikat malam dan malaikat siang selalu bergantian mendatangi kamu. Baik itu di waktu malam maupun di waktu siang. Wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr, dan mereka akan bertemu di waktu salat subuh dan salat asar. Kenapa? Karena malaikat yang bertugas mengawasi di waktu malam, tadi waktu asar tiba. Maka malaikat-malaikat yang mengawasi di waktu siang, pada saat asar ini naik ke langit. Kemudian apa? Malaikat yang bertugas di waktu malam, turun ke bumi, bertemulah di sana di waktu subuh. Dan nanti di waktu asar ini, dan besok pagi subuh, malaikat yang bertugas di waktu malam akan naik kembali. Malaikat yang bertugas di waktu siang turun ke bumi. Dan bertemu di sana di waktu subuh. Makanya waktu subuh dan waktu asar itu masyhuda, disaksikan langsung oleh malaikat yang bergantian. Maka malaikat akan naik ke atas arsy Allah. Malaikat kemudian summa ya'rujul ladzina batu. Kemudian malaikat itu kemudian menaik ke atas kesigarasannya Allah. Kemudian nanti ditanya oleh Allah, dalam keadaan bagaimana hambaku ketika engkau datang? Apa kata malaikat? Ketika aku datang di waktu asar, malaikat yang menjaga malam, maka dia sedang sholat asar. Besoknya lagi ketika subuh dia mau naik, ketika aku mau kembali ke ars, dia sedang sholat subuh. Malaikat waktu siang mengatakan, ketika aku datang, dia sedang sholat subuh. Ketika aku mau kembali, dia sedang sholat asar. Allah Maha mengetahui tentang itu. Apa artinya di sini? Inilah sholat yang paling utama.
Maka saudaraku sekalian, siapa yang senantiasa melaksanakan sholat subuh dan sholat asar selalu berjamaah, Allah berikan jaminan kepadanya surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Bakar bin Umarah bin Ruabi'ah. Abu Bakar bin Umarah bin Ruabi'ah mengatakan, semoga Allah meridhoi mereka, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha, yakni fajar wal asr. Apa kata Rasulullah? Beliau bersabda kepada kita, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka, tidak akan disentuh oleh api neraka siapa yang sholat berjamaah di waktu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, yakni sholat fajar, sholat subuh, dan sholat asar. Sholat subuh adalah sholat fajar, sholat asar adalah sholat wusta. Siapa yang selalu menjaga sholat ini berjamaah, gak akan disentuh api neraka. Tidak akan masuk neraka. Pasti masuk ke dalam surga. Faqala lahu rajulun. Maka ada seorang laki-laki yang bertanya, min ahlil Basrah, dari penduduk kota Basrah, anta sami'ta hadza min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, dia menjawab, na'am. Maka tadi sahabat Abu Bakar bin Umarah bin Ruabi'ah mengatakan, ya, aku mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh saat itu aku benar-benar mendengar dengan telingaku dan aku simpan di dalam hatiku. Maka sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkan sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Sesibuk apapun, secapek apapun, kecuali lantaran uzur. Inilah keutamaan sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah. Kenapa? Katakan disaksikan. Allah katakan, tiap hari Allah turunkan malaikat ke langit dunia. Dan terus bergantian di waktu subuh dan di waktu asar. Dan itu dilakukan dalam waktu satu hari. Jadi asar sampai subuh satu malam, subuh sampai asar satu hari satu malam. Dua malaikat bergiliran. Allah firmankan di surat 32. Surat As-Sajdah ayat yang kelima. Allah perintahkan di situ malaikat-malaikat. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Dia, Allah, mengatur segala urusan. Allah perintahkan para malaikat turun dari langit ke bumi. Summa ya'ruju ilaihi. Kemudian urusan itu diangkat kembali ke langit. Fi yaumin. Para malaikat menyelesaikan dalam waktu satu hari. Kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Yang lama menurut perhitunganmu adalah 1000 tahun. Subhanallah. Malaikat masuk dari subuh sampai kemudian sampai berganti di asar, kemudian asar bergantian lagi di subuh, waktu satu hari itu ditempuh oleh malaikat apabila menurut perhitungan kita 1000 tahun lamanya. Allahu Akbar. Inilah yang dipakai oleh jumhur ulama dan berdasarkan sabda Rasul bahwasanya waktu perhitungan kita waktu akhirat dibandingkan waktu perhitungan kita dunia, itu satu hari akhirat itu sebanding dengan 1000 tahun dunia. Jadi kalau ada orang di dunia hidup 1000 tahun, kalau Anda berada di akhirat seakan-akan baru satu hari di akhirat. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Allahu Akbar. Betapa besarnya. Allah Maha Besar. Lalu, apakah kita ingin menyia-nyiakan waktu yang sebentar ini? Jangan, saudaraku sekalian. Mari gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Semoga kita selalu menjaga sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah.
Ahli tafsir mengatakan yang dimaksud Quran al-Fajri adalah sholat fajar. Yakni yang dimaksud sholat fajar adalah sholat subuh. Yang dimaksud masyhuda yakni dihadiri oleh malaikat malam dan malaikat siang sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi dalam kitab Sahih Muslim. Lalu, apakah keutamaan sholat berjamaah? Abu Hurairah bercerita, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada kami dan juga kepada para sahabat. Apa ketika itu Rasul mengatakan? Tabdulu salatul jami'i, yakni jamaah. Salat berjamaah itu lebih utama. Salat berjamaah itu lebih utama. Salatu ahadikum wahdah, yakni lebih utama dari salatmu yang dilakukan sendirian. Bi khamsin wa ishrina juz'an, dengan tingkatan 25 derajat lebih mulia. Wa tajmi'u malaikatul lail wa malaikatun nahar, dan malaikat malam dan malaikat siang berkumpul bertemu salatil fajar pada waktu salat fajar, seperti yang sudah disampaikan tadi dalam Sahih Muslim. Bertemu di waktu fajar, malaikat yang bertugas di waktu siang masuk, malaikat yang bertugas di waktu malam masuk, malaikat yang bertugas di waktu siang naik. Bertemu lagi nanti setelah sholat asar, bertemu di waktu subuh, malaikat yang bertugas di waktu malam naik, malaikat yang bertugas di waktu siang masuk. Seperti itulah setiap hari, bergantian. Kemudian Abu Hurairah berkata, silahkan kamu baca Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda tadi, yakni di ujung ayat surat 17 ayat yang ke-78. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Kemudian kita lanjutkan, halaman ke-39. Poin kelima, jaminan surga dan terhindar dari api neraka bagi mereka yang sholat berjamaah. Bagi siapa yang sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, Man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat bardain, niscaya masuk surga. Bardain yang dimaksud adalah 2 waktu sholat, yakni sholat subuh dan sholat asar. Maksudnya bukan berarti sholat yang lain ditinggalkan. Tidak. Bahkan berarti nggak jamaah. Tidak. Begini saudara sekalian. Terkadang orang-orang tidak mampu sholat berjamaah di waktu zuhur karena sedang bekerja, bahkan jauh dari tempat berjamaah. Di zaman Rasul, para penggembala jauh. Sehingga apa? Mereka tidak pulang, belum pulang ke rumah, belum pulang ke tempatnya, sehingga tidak berjamaah saat itu karena di jalanan. Dimaafkan karena nggak mungkin bisa ketemu dengan masjid. Berbeda dengan sekarang kita banyak masjid, tapi Ustadz bagaimana saya bekerja? Saya seorang dokter, saya seorang perawat, saya seorang pekerja. Saat itu jauh masjid dan pada saat waktu sholat nggak ada masjid yang kita bisa berjamaah. Ya Anda sholat berjamaah dengan rekan-rekan. Nggak ada Ustadz, mereka pada masing-masing. Ya sudah, yang penting Anda sholat awal waktu. Karena amal yang paling dicintai Allah adalah ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, ma afdalul amal indallah. Wahai Rasulullah, apakah amal yang paling utama di sisi Allah? Rasul menjawab, as-salatu fi awalil waqtiha. Salat yang paling utama di sisi Allah adalah salat awal waktu. Jika kita mampu, awal waktu. Di waktu asar, orang-orang sudah biasa di zaman Rasul, sudah pada pulang, yang dari pasar, sudah pulang yang dari gembala, sudah pulang, maka asar berjamaah. Waktu maghrib berjamaahlah, waktu isya berjamaahlah, waktu subuh berjamaahlah. Artinya selagi kita mampu berjamaah, tidak ada uzur syar'i, nggak ada alasan syar'i, berjamaahlah ke masjid. Dan yang wajib dijaga betul-betul 2 tadi, salat asar dan salat subuh. Di dalam hadis yang lain beliau bersabda, layyali jannar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni fajar wal 'asr. Tidak akan tersentuh api neraka orang yang salat berjamaah, yakni salat subuh dan salat asar. Salat subuh adalah sebelum matahari terbit, salat asar adalah sebelum matahari terbenam. Tadi sudah saya bacakan secara lengkap di hadis Sahih Muslim dari Abu Bakar bin Umarah bin Ruwabi'ah, di mana menyatakan bahwasanya beliau mendengar itu langsung dari telinga Rasul, maka sejak mendengar itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah subuh dan asar. Wallahu a'lam. Poin ke-6 masih di halaman 39. Orang-orang yang menunaikan sholat fajar berjamaah berada dalam perlindungan Allah. Orang-orang yang melaksanakan sholat fajar berjamaah
berada dalam perlindungan Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah." Siapa yang sholat subuh, maksudnya sholat subuh dalam keadaan berjamaah, maka dia senantiasa berada dalam perlindungan Allah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia berada dalam perlindungan Allah. Dan masih banyak keutamaan lain yang tidak perlu disebutkan satu persatu dalam pembahasan ini. Intinya, sholat subuh itu apabila berjamaah nilainya sempurna. Kenapa jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri? Karena memang sesungguhnya Allah perintahkan kepada kita, saudaraku sekalian, sholat berjamaah. Coba buka surat Al-Baqarah. Surat 2, ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Apa perintah Allah kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 45? Afan, sepertinya ke ayat 43, ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Kita disuruh oleh ruku bersama-sama orang yang ruku. Berarti bersama-sama itu sendiri atau berjamaah. Allah perintahkan berjamaah. Rukuklah kamu bersama orang yang ruku. Jadi ruku Anda jangan sendirian, di rumah jangan, berjamaah. Sekali lagi, untuk laki-laki. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat surat Al-Hajj, surat 22 ayat ke-77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di ayat ini Allah perintahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanurka'u. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah. Disuruh ruku di situ. Wasjudu, dan sujudlah. Kalau panggilan itu orang beriman, itu adalah panggilan jamak secara umum kepada seluruh orang beriman. Rukuklah kamu bersama-sama, sujudlah kamu bersama-sama. Irka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah. Wa'budu rabbakum, dan waf'alul khair, wa'budu, dan beribadahlah kamu kepada Allah. Waf'alul khairah, dan selalu berbuatlah kebaikan-kebaikan. La'allakum tuflihun, agar kamu senantiasa menjadi orang yang beruntung. Saudaraku sekalian, Allah perintahkan kita berjamaah agar kita menjadi orang yang beruntung, berjamaah. Makanya sholat terbaik untuk laki-laki itu berjamaah. Nilainya 25 derajat. Bahkan dalam hadis lain 27 derajat. Pernah suatu ketika di saat Rasulullah melihat para sahabat itu sedikit yang datang sholat, diceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, ingin rasanya aku keluar dari bersama para sahabat menuju ke hutan cari kayu bakar. Lalu aku kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Kemudian apabila telah masuk waktu sholat, aku perintahkan mereka untuk salah seorang mereka adzan. Dan salah seorang mengimami orang banyak. Sedang aku dan beberapa sahabat akan sidak ke rumah-rumah di mana ada laki-laki yang nggak sholat ke masjid, aku bakar rumah-rumah mereka. Sebagai kerugian, kata Rasul. Sebagai kerugian. Makanya para ulama, jumhur ulama mengatakan wajib mutlak tanpa ada alasan. Kecuali ada alasan syar'i. Ada pula yang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, sunnah mu'akkad. Apapun hukumnya, sunnah mu'akkad sekalipun. Bukankah kita diperintahkan mengikuti sunnah Rasul? Salah satu kita ingin dapat cahaya iman, seperti yang dijelaskan tadi di surat 57, ayat yang ke-12, ikuti sunnah Rasul. Salah satu ikut sunnah Rasul, sholat berjamaah. Anda beriman kepada Allah dan takwa kepada Allah, dan tetap imani Rasul, dijamin dapat cahaya iman. Kita lihat lagi, surat 57, ayat yang ke-29. Afan, ayat ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Rabbmu.
Ada perintah di situ. Kalau kamu benar-benar beriman, bertakwalah kepada Allah, Rabbmu. Lalu apa? Wa aminu birasuli. Dan tetaplah kamu beriman kepada Rasulnya. Karena ada perintah di sana. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan tetaplah kamu mengimani Rasulnya. Disuruh Allah kita tetap mengimani Rasulnya. Artinya apa? Gak cukup kita cuma menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan saja. Lalu yang sunnah dari Rasul kamu tidak imani, kamu tidak jalankan. Ayatnya demikian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birasuli. Imani Rasul, jadi sunnah itu kita jalankan. Kalau kamu menjalankan sunnah Rasulmu dengan telah menjadikan dirimu sebagai iman dan takwa kepada Allah, yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Niscaya Allah memberikan kepadamu rahmatnya Allah dua bagian. Dengan rahmat dua bagian itu, wa yaj'al lakum nura. Allah akan jadikan rahmat itu menjadi cahaya. Tamshuna bihi. Dengan cahaya itu kamu berjalan. Tadi sudah dijelaskan di ayat 12. Orang yang punya cahaya iman berjalan menuju surga. Bagaimana supaya dapat cahaya iman? Tadi sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Bukankah jamaah itu adalah sunnah Rasulullah? Yang mengatakan sunnah, ya tetap saja harus ke jamaah. Jangan Anda tinggalkan. Uzurnya orang tidak berjamaah hanyalah sakit. Atau uzur-uzur syar'i. Maaf, seorang dokter sedang membedah pasien. Tiba waktu sholat. Masjid dekat di rumah sakit ada masjid. Jangan tinggalkan itu pasien dibedah. Kemudian apa? Kemudian tinggalkan berjamaah. Wahai pasien, aku wajib jamaah. Ini panggilan Allah. Silahkan kau tunggu sebentar ya. Nggak boleh. Keadaan-keadaan darurat seperti itu. Seorang dokter yang ginekolog sedang menyalin persalinan wanita. Lalu dalam keadaan persalinan ada waktu adzan. Padahal proses persalinan sedang berjalan. Lalu ditinggalkan. Tidak boleh. Jadi uzur-uzur syar'i seperti itu. Seperti para supir angkot, supir-supir bus, dan supir pesawat, pilot, supir kereta. Di saat sedang mengendarai. Kemudian di saat itu sedang diidam-idamnya. Lalu terdengar adzan. Apakah buru-buru ke masjid? Jangan. Nanti bagaimana penumpang? Tapi maaf, wahai para supir-supir mobil pribadi. Bukankah sebelum adzan bisa langsung ke masjid? Wahai para orang-orang, misalkan supir taksi, supir Grab dan seterusnya, bukankah sebelum adzan Anda bisa ke masjid? Berbeda, sebelum waktu adzan Anda dapat penumpang. Pas lagi mengantarkan penumpang adzan, jangan diajak penumpangnya ke masjid, nanti marah penumpangnya. Kecuali penumpangnya yang ngajak atau penumpangnya memang mau ke masjid. Silakan bareng. Tapi kalau tidak, Anda tanamkan dia, maka itu termasuk uzur syar'i. Orang-orang yang sakit dan seterusnya. Tanpa uzur syar'i, jangan kita tidak datang ke masjid. Bahkan ada seorang sahabat, Abu Ummu Maktum, namanya Abu Ummi Maktum. Beliau seorang buta, minta izin sama Rasul. Diceritakan dalam hadis Sahih Muslim. Ya Rasulullah, aku ini orang yang buta, aku tidak punya penuntun untuk ke masjid. Bolehkah aku sholat di rumah tanpa berjamaah? Kata Rasul, boleh. Maka berpalinglah orang buta dari Rasul. Dipanggil lagi. Apakah kamu mendengar adzan? Hal sami'tu nida? Apa kamu mendengar adzan? Naam, aku mendengar adzan ya Rasul. Ya, aku dengar. Fa'ajibulah. Maka penuhi adzan itu. Kenapa? Saudara-saudara sekalian, adzan itu seruan Allah dan Rasul. Adzan itu seruan Allah dan Rasul. Suaranya suara muadzin. Yang nyuruh muadzin DKM. Tapi yang nyuruh adzan Rasul. Apabila telah masuk waktu sholat, hendaklah seorang di antara kamu adzan untuk memanggil yang lain. Jadi muadzin itu menjalankan sunnah Rasul. Berarti adzan itu seruan Allah dan Rasul. Yang nyuruh Rasul Allah. Maka apabila terdengar adzan tidak ada uzur, datangi. Coba Bapak Ibu buka. Surat 8 ayat 24. Surat 8 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Jika Allah dan Rasulnya memanggil kamu. Memanggil kamu. Untuk apa kita memenuhi seruan Allah dan Rasul? Lima yuhyikum. Untuk membawa kehidupan bagimu.
Siapa yang ingin hidupnya nikmat dunia akhirat, apabila terdengar adzan, itu surat Allah dan Rasul, Allah perintahkan, penuhi. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah membatasi seorang hamba dengan hatinya. Allah batasi. Subhanallah. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Kita akan kembali. Apa artinya? Dimintai tanggung jawab tiap kita. Di sini ada perintah, datangi seruan Allah dan Rasul. Istajibu. Maaf, Bapak Ibu disuruh oleh atasan saja segera dipenuhi. Gak berani nunda. Kenapa dipanggil Allah dan Rasul kok berani nunda? Wallahu a'lam. Demikian, kita lanjutkan kembali. Kita masuk pada bab ke-8. Sekarang uraian rangkaian setelah selesai sholat subuh. Apa yang harus dilakukan dan apa yang bisa dilakukan oleh seorang hamba setelah rangkaian sholat subuh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya setelah sholat subuh zikir sampai waktu matahari terbit telah tiba dan sempurna. Baru beliau pulang. Lalu ada perintah untuk sholat isyraq. Mari kita bahas, mari kita buka. Poin ke-8, halaman 40. Duduk di tempat sholat hingga matahari terbit. Amalan ini yaitu duduk di tempat sholat hingga terbit matahari sesuai menunaikan sholat subuh secara berjamaah di masjid, termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jarang terlihat dikerjakan kaum muslimin pada masa sekarang. Gak ada masalah kalau kita nggak bisa. Kenapa? Tentu kita bekerja. Kalau terus-terusan sampai matahari terbit, Anda berangkat ke kantor kesiangan. Qadarullah sekarang lagi pandemi, mungkin bisa dilakukan. Saat sudah normal, banyak orang setelah subuh langsung berangkat. Kalau tidak, kena macet dan seterusnya. Maka tidak mengapa, tidak kewajiban. Tapi siapa yang mampu itu lebih baik. Yang sunnah seperti ini tidak mutlak. Yang mampu lebih bagus. Kalau tidak, tidak masalah. Ada keutamaan tersendiri. Tapi siapa yang meninggalkan, tidak termasuk yang tercela. Karena memang tidak diperintah oleh Rasul demikian. Tapi ini sunnah fi'liyah Rasul, sunnah perbuatan Rasul, yang Rasul itu melakukannya sering dan sahabat kadang sering mengikutinya. Kita lihat di sini. Berdasarkan pengetahuan tersebut, bagi siapa saja orang muslim yang memiliki kelapangan waktu dan hati, hendaklah mengamalkannya. Ini penting demi menjaga atau melestarikan sunnah beliau. Jabir bin Sabullah bin Samurah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah SAW tidak beranjak dari tempat menunaikan sholat subuh atau sholat fajar hingga matahari terbit. Apabila matahari sudah terbit, beliau segera bangkit dari situ. Dahulu para sahabat biasa bercerita tentang berbagai pengalaman pribadi yang terjadi di masa jahiliyah. Mereka tertawa sementara beliau hanya tersenyum. Artinya apa? Terkadang beliau bercengkrama dengan para sahabat. Setelah selesai dikir, menyelesaikan dikir sesudah sholat, berdoa, lalu dikir pagi petang sampai selesai, beliau tambahkan dengan dikir-dikir yang lain, dengan memperbanyak istighfar. Kadang-kadang beliau bercengkrama, bersenda guru dengan teman-temannya. Dan ini telah diriwayatkan. Dalam sebuah hadis, ketika duduk di masjid, setelah selesai sholat berjamaah, kemudian dikir dan seterusnya dikatakan di sini. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallah. Malaikat senantiasa mendoakan kamu. Salah seorang di antara kamu selalu didoakan oleh para malaikat selama masih berada di tempat sholat berjamaah, berarti di masjid atau di musala. Malam yuhadis, selama orang itu tidak berhadas. Artinya tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak berbuang angin. Bagaimana kalau buang air kecil, buang air besar, buang angin, wudhu lagi, masuk lagi, zikir. Jadi ada keutamaan berwudu ketika kita berzikir dan berdoa. Apa yang didoakan oleh malaikat? Apa doanya malaikat? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Wahai Allah, ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Sepanjang dia selesai sholat, kemudian dia terus berzikir, terus berzikir, terus berzikir. Sepanjang tidak batal, malaikat selalu terus-menerus mendoakan. Doanya ya Allah adalah Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia.
Inilah keutamaannya. Artinya apa? Anda tidak mampu, tidak mengapa. Apakah tercela? Tidak. Karena ini tidak bisa, bukan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul. Hanya ada keutamaan. Nah, saudaraku sekalian, setelah selesai zikir di masjid, di musola, setelah sholat berjamaah, apakah zikir itu kita baca Quran sendiri? Apakah mendengar sebuah kajian? Apakah kita berzikir dan berdoa? Apapun. Atau bahkan mungkin sekedar obrolan dengan sesama yang tidak sampai menyelisihi aturan dan bukan urusan-urusan yang bermaksiat atau urusan-urusan yang mubah yang melampaui batas. Sekedar bercerita sedikit tentang keadaan di mana dia tetap di sana. Begitu waktu telah terbit sempurna, berarti telah habis waktu sholat subuh, matahari terbit, waktu syuruk. Begitu waktu syuruk, waktu syuruk yang dimaksud itu, saudara sekalian, bukan habisnya waktu subuh. Tapi yang dimaksud waktu syuruk adalah setelah habis waktu subuh, matahari terbit dengan sempurna, kira-kira sekitar 1/4 jam, 15 menit, sampai 20 menit sejak matahari terbit. Jadi kalau Bapak Ibu lihat jadwal waktu sholat, biasanya khusus sholat subuh, nanti ada setelah sholat subuh, sholat syuruk. Nanti setelah sholat syuruk ada waktu subuh, nanti ada waktu syuruk. Setelah syuruk ada waktu duha. Nah, waktu syuruk yang dimaksud di situ bukan itu. Kenapa? Waktu syuruk yang dimaksud di jadwal sholat itu adalah waktu terbit. Matahari terbit. Haram sholat subuh. Karena matahari sudah mulai nongol. Nah, matahari sempurna sejak mulai terbit kira-kira 1/4 jam sampai 20 menit, itulah waktu awal duha. Di situ disunahkan sholat syuruk atau sholat isyraq. Bagaimana cara melaksanakannya? Siapa yang mengerjakan ini diceritakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal ghadati fi jama'ati thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams." Barang siapa yang sholat subuh ini berjamaah di masjid, kemudian setelah selesai sholat dia berzikir kepada Allah, tidak meninggalkan tempatnya, terus berada di sana sampai matahari terbit dengan sempurna. Hatta tadlu'u syams. Matahari sudah terbit dengan sempurna. Berarti bukan matahari lagi terbit, sudah terbit dengan sempurna. Summa shalla raka'atain. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat, itulah yang dimaksud sholat syuruk, maka kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Maka orang itu mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bersabda, apa kata Rasulullah? Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Jadi, sholat subuh berjamaah bersama imam. Setelah itu kita zikir, kita baca Quran, kita berdoa, kita zikir pagi petang, dan seluruh zikir-zikir yang lain. Atau ada kajian, kita dengar kajian, terus sampai selesai, sampai matahari telah terbit dengan sempurna, lalu sholat 2 rakaat sekhusyuk mungkin. Orang yang melaksanakan sholat syuruk, yang rangkainya adalah sholat subuh berjamaah, zikir, baca Quran, dan seterusnya sampai matahari terbit sempurna, maka dia mendapatkan nilai seperti orang haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Tapi maaf, bukan berarti begini, wah saya mah nggak usah haji dan umroh, kenapa? Tiap pekan saya, Sabtu, Ahad itu saya lagi nggak kerja, libur. Maka saya selalu di masjid itu tunggu sampai matahari terbit sempurna. Meskipun nggak ada kajian, saya lakukan itu. Atau ada kajian, saya ngaji, setelah itu saya sholat 2 rakaat. Saya telah dapat pahala haji dan umroh sempurna. Kalau gitu saya nggak perlu haji lagi. Gugur kewajiban haji. Bukan itu maksudnya. Tetap Anda tidak dikatakan orang haji. Anda dikatakan orang umroh. Tetapi pahala Anda seperti mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Wallahu a'lam. Satu bab berikutnya, bab ke-9, tidur pagi bukan kebiasaan para salaf. Apa yang dimaksud tidur pagi? Tidur antara selesai sholat subuh sampai masuk waktu duha. Itulah yang dimaksud sabah, pagi. Bagaimana kalau setelah duha? Kalau Anda memang terpaksa harus tidur, boleh. Bagaimana Ustadz? Pada subuh tidur.
jika memang Anda terpaksa lakukan itu, contoh orang-orang yang bekerja sepanjang siang, dan harus berangkat kerja, mulai kerja jam 8. Padahal malam baru tidur katakanlah jam 12. Kalau nggak tidur nanti ngantuk. Terpaksa harus tidur, katakanlah 1 jam sampai jam 6. Lalu bangun lagi, lalu mandi, setelah itu langsung pergi kantor. Semoga dimaafkan. Darurat. Tapi jangan dijadikan kebiasaan tanpa alasan. Bagaimana kalau toh harus tidur? Tadi, tunggu waktu duha, setelah waktu duha, Anda bisa sholat duha, kemudian setelah itu Anda boleh tidur. Tapi ada tidur yang paling utama nanti, bab berikutnya, yakni bab ke-10. Tidur yang disunahkan Rasul. Tidur qailullah, yakni tidur di waktu siang setelah sholat duhur, sebelum masuk waktu asar. Itu tidur yang disunahkan. Tapi jika kita tidak bisa, wong para pekerja gimana mau tidur siang di kantor? Ya sudah tadi, apabila waktu pagi dia tidur, apabila itu bukan sesuatu yang dibiasakan, semoga dimaafkan. Tapi para sahabat, para Rasul itu tidak biasa melakukan. Para salaf tidak biasa melakukan. Tentu saja mungkin cara nafkih mereka dengan kita berbeda. Rasul itu begitu sholat subuh selesai, zikir, baca Quran, terbit, langsung cari nafkah. Yang menggembala, yang berdagang. Maka sebelum waktu duhur, mereka kemudian apa? Melaksanakan pulang ke rumah. Setelah itu sholat subuh berjamaah, duhur berjamaah, baru istirahat. Dan dia hanya berhenti sampai duhur. Kadang-kadang setelah duhur ada lagi yang menggembala. Itu lain kali. Intinya kebiasaan para salaf itu demikian. Tentu di zaman modern keadaan sudah berubah. Artinya, kalau Anda nggak tidur siang setelah duhur, ya nggak masalah. Anda harus tidur setelah subuh. Jika itu darurat, semoga dimaafkan. Mari kita lihat keterangan tentang itu. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Wa'il, Syafiq bin Salamah As-Sa'di, yang menuturkan, pada suatu hari, seusai sholat subuh, kami pergi menemui Abdullah bin Mas'ud. Kami mengucapkan salam di sisi pintu, lalu kami diizinkan masuk, tetapi kami memutuskan untuk menunggu sejenak di luar. Seorang budak pun menanyakan, silakan masuk, mengapa kalian diam saja? Maka kami masuk dan kami melihat Ibnu Mas'ud sedang duduk sambil berzikir. Lalu ia bertanya, apa yang menghalangi kalian masuk padahal sudah dipersilahkan? Tidak apa-apa, hanya saja kami mengira masih terdapat anggota keluarga engkau yang tidur. Jawab kami, tidak apa-apa, hanya saja kami mengira bahwa masih terdapat anggota keluarga yang masih tidur. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, apa kalian mengira keluarga Ibnu Umi Abdullah adalah orang-orang yang lalai? Kunyah daripada Abdullah bin Mas'ud adalah Umi Abdullah. Yakni, apakah termasuk orang lalai? Maksudnya apa? Orang lalai itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, orang yang ba'da subuh tidur itu termasuk orang yang lalai, menurut pendapat beliau. Kemudian ia meneruskan zikir yang sempat terhenti sampai ketika matahari telah terbit. Abdullah pun memanggil budaknya dan bertanya, apakah matahari telah terbit? Lihatlah keluar. Budak itu lantas melihatnya dan matahari belum terbit. Ibnu Mas'ud meneruskan zikirnya lagi sampai ketika mengira matahari sudah terbit. Ia memerintahkan budaknya untuk kembali memastikan, pelayan, coba kamu lihat apakah matahari sudah terbit. Budak itu lantas melihatnya dan kali ini matahari sudah benar-benar terbit. Maka Abdullah bin Mas'ud mengucapkan, Alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadza wa lam yuhlikna bidhunubina. Segala puji bagi Allah yang membebaskan hari kami ini dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami. Inilah sebuah perbuatan sahabat yang boleh kita lakukan. Rasul senantiasa membaca ini dan diikuti oleh para sahabat. Dan sahabat tidak suka tidur setelah sholat subuh. Syekh Abdul Razak Al-Badar menerangkan, dialog ini mencerminkan gambaran kehidupan salafus saleh yang penuh vitalitas serta motivasi tinggi untuk mengoptimalkan waktu pagi, terutama para sahabat. Dengan kedalaman ilmu dan agama yang dimiliki, mereka bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga berkata, di antara perkara yang dibenci di kalangan para salaf adalah tidur antara selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Tadi dikatakan, ingat, sampai matahari terbit. Tapi kalau sudah terbit, waktu duha, Anda mau tidur, silahkan. Kalau memang dibutuhkan. Tapi tadi, bagi para pekerja yang tidak mungkin tidak, kecuali harus tidur. Kalau tidak, nanti malah lemah, karena dia harus segera berangkat.
semoga dimaafkan. Kenapa ini sangat dibenci? Karena itu adalah waktu aktivitas yang mempunyai nilai istimewa di sisi Allah, alam semesta, Rob alam semesta. Bahkan kalau orang-orang telah berjalan semalam suntuk, mereka tidak dibolehkan beristirahat pada waktu tersebut hingga matahari terbit. Saat itulah awal hari dan kuncinya, waktu turunnya dan ditetapkannya pembagian rezeki serta keberkahan ilahi. Intinya saudara sekalian, dari uraian ini, sebaiknya jika betul-betul kita mampu untuk tidak melaksanakan, jangan sampai kita tidur setelah sholat subuh, kecuali jika betul-betul terpaksa. Kenapa? Waktu pagi sejak subuh sampai matahari terbit, waktu yang barokah. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Bagaimana seandainya lagi tidur? Berarti tidak mendapatkan barokah. Kenapa? Yang diberkahi didoakan oleh Rasul adalah mereka yang melaksanakan amalan-amalan sunnah antara subuh sampai matahari terbit. Jadi tidak selayaknya seorang muslim mengisi waktu ini dengan tidur tanpa adanya kebutuhan yang bersifat darurat. Sekali lagi, kalau nggak ada yang darurat, jangan. Tapi kalau darurat, semoga Allah memaafkan. Sebab pagi hari laksana masa muda yang penuh dengan vitalitas, dan sore hari ibarat masa tua yang hanya menyiasakan tubuh tanpa daya. Maka orang yang bijak hendaknya memanfaatkan waktu itu dengan membaca zikir-zikir pagi, zikir-zikir petang nanti yang dilakukan di ba'da asar, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian kita selesaikan hanya sampai bab ke-9, karena untuk yang ke-10 atau subhanallah, waktunya sepertinya sisa untuk tanya jawab setengah jam ke depan. Jadi maaf, saya cukupkan sampai bab ke-9. Insya Allah kita akan lanjutkan bab ke-10 dan seterusnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Demikian kepada moderator, silakan kami kembalikan kepada Bapak untuk kita lanjutkan tanya jawab. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kolom chat sudah beberapa pertanyaan, tapi sebagian mungkin sudah dijawab. Ini Pak Ustadz, untuk sholat sunat fajar, ini ada yang menanyakan, ada sholat sebelum azan. Kalau saya lihat pemahaman dari yang Pak Ustadz sampaikan tadi, sholat sunat fajar itu adalah sholat qabliyah subuh, jadi sesudah azan. Bagaimana nih Pak Ustadz? Memang ada yang berpendapat sholat sunnah fajar itu sebelum adzan subuh. Sementara sholat setelah adzan subuh itu qobliyah subuh. Lalu membedakan antara sholat sunnah fajar dengan qobliyah subuh. Ini pendapat yang tidak berdasarkan dalil. Ini pendapat dengan menduga-duga. Orang yang berpendapat itu tidak dengan dalil yang sahih. Kenapa? Pertama, bukankah Al-Quran mengatakan sholat subuh adalah sholat fajar? Bagaimana dikatakan sholat sunnah fajar padahal belum masuk waktu fajar? Makanya sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, itu satu perbuatan beda nama. Rasul memberi nama qobliyah subuh, sunnah fajar, itu ada beberapa nama. Dalam hadis sahih Muslim, dari Abdullah bin Umar, Rasul menyebut apa? Sholatil qobliyah subhi, sholat qobliyah subuh. Ummul Muminin Aisyah, dalam riwayat Imam Muslim, menamakan apa? Sholatul fajar. yakni sholat sunnah fajar. Dalam riwayat yang Muslim pula dari Ummul Muminin, apa itu? Rakaataini qabla fajar. 2 rakaat qobliyah fajar. Jadi qobliyah subuh, qobliyah fajar, sunnah fajar, satu perbuatan. Kapan itu dilakukan? Ketika telah masuk waktu subuh, setelah selesai azan, sebelum melaksanakan sholat wajib, sholat subuh. Lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Namanya qobliyah subuh, namanya qobliyah fajar, namanya sholat sunnah fajar. Itulah yang disebut Aisyah dalam hadis riwayat Imam Muslim, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda ta'ahudan nawafil minhu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memelihara, memperhatikan sholat sunnah yang lebih diperhatikan dari sholat sunnah itu, yakni sholatil fajr, rakaatail fajr, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah fajar, rakaatail fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi sholat sunnah fajar adalah dilakukan setelah masuk waktu subuh, karena sholat subuh dengan sholat fajar sama saja. Jadi yang berpendapat sunnah fajar sebelum subuh, qobliyah subuh setelah subuh, ini pendapat yang tanpa dalil, hanya menduga-duga. Secara dalil, qobliyah subuh, sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah fajar sama saja. Nama yang berbeda, tapi adalah satu perbuatan. Sebagaimana sholat asar, sholat wusta sama saja. Sholat subuh, sholat fajar sama saja. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Sudah ada riwayat mengatakan bahwa sholat sunnah fajar itu dilakukan di rumah Pak Ustaz. Karena Rasul pada waktu itu, pada saat azan subuh, beliau sholat sunnah fajar terlebih dahulu di rumah, kemudian beliau baru menuju masjid. Nah, apakah sholat sunnah fajar ini boleh kita lakukan di masjid, Pak Ustaz? Karena kadang-kadang perjalanan, kalau kita lihat riwayatnya, Rasulullah rumahnya bersebelahan dengan tempat sholatnya kan? Nah, bagaimana kalau seandainya yang membutuhkan waktu perjalanan, karena kalau dia sholat sunnah fajar di rumah, begitu sampai di masjid sudah mulai sholat subuh Pak Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Baik. Begini saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Sholat sunnah memang sebaik-baiknya di rumah. Rasul katakan. Dan itu terbaik. Sebaik-baik sholat adalah di masjid, kecuali sholat sunnah. Jadi sholat yang sebaik-baiknya di masjid itu sholat fardu. Sholat sunnah sebaiknya memang di rumah. Maka riwayat Rasul sholat di masjid, sholat sunnah itu jarang sekali. Kenapa? Untuk menghidupkan rumah agar jangan seperti kuburan. Jadikanlah rumahmu jangan seperti kuburan. Laksanakan sholat sunnahmu di rumahmu. Setelah kamu melaksanakan sholat wajib di masjid. Tapi mari seperti yang Bapak katakan tadi, diilustrasikan. Jika kita mau mengikuti Rasul, sholat sunnah di rumah, sering ketinggalan nanti masbuk. Silakan praktekkan. Kenapa? Jeda antara sholat dengan azan dan sholat, itu di negara kita umumnya itu sedikit sekali, sebentar. Terutama subuh, kadang paling banter 10 menit. Kadang-kadang cuma 5 menit. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang bekerja. Kalau kelamaan mereka ngerutu, akhirnya malah milih nggak ke masjid. Habis kelamaan nunggu waktu qomatnya. Makanya di sini lihat keadaan. Kalau di masjid Anda agak lama, bisa sholat dulu di rumah. Begitu selesai adzan, Anda menjawab adzan, Anda doa, langsung sholat. Bisa ke masjid. Kalau dekat, kemudian masih bisa dapat tahiyatul masjid. Bagus. Tapi gimana jedanya cuma 10 menit, Anda menuju ke masjid saja butuh waktu minimal 5 menit. Begitu sampai sana tinggal 2 menit, Anda mau qomat, mau tahiyatul masjid nggak bisa, qobliyah subuh waktu 2 menit, bagaimana cara cepatnya? Anda nggak tumaknina, maka nggak dapat apa-apa. Kalau seperti itu, tidak mengapa Anda sholat di masjid. Memang kalau kita merujuk kepada dalil-dalil demikian, Abdullah bin Abbas mengatakan, pada suatu ketika aku bermalam di rumah bibiku Maimunah, yakni isinya Rasul yang namanya Maimunah, bibinya Abdullah bin Abbas. Lalu apa yang terjadi ketika itu? Di waktu malam hari, setelah lewat tengah malam, Rasul bangun. Aku pun ikut bangun dan sholat bersama beliau. Kemudian beliau berbaring sampai mendengar adzan. Setelah adzan terkumandangkan, Rasulullah kemudian berdoa sampai selesai. Kemudian beliau sholat qobliyah subuh tanpa wudhu lagi. Setelah selesai sholat qobliyah subuh atau sunnah fajar, beliau menuju ke masjid yang memang masjidnya berdampingan dengan kamar beliau. Maka aku mendengar doa beliau ketika beliau hendak menuju ke masjid. Apa doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa azim li nura.
Ini doanya Rasul ketika beliau menuju ke masjid. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Nah, disitulah menunjukkan Rasul memang senantiasa sering qobliyah subuhnya di rumahnya. Maka Aisyah melihat. Kalau lagi di rumahnya Aisyah, dan Rasul sering di rumah Aisyah. Maka bagaimana Abdullah bin Umar mengatakan sholat sunnah Rasul? Dalam hadis Muslim, Abdullah bin Umar mengatakan, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Aku hafal betul dari Nabi 10 rakaat. Raka'atainil qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Wa raka'ataini ba'daha, dan raka'ataini qabla subhi, wa raka'ataini qabla maghrib, dan raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah duhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya fi baitihi, di rumahnya. Raka'ataini qabla subhi fi baitihi, 2 rakaat sebelum subuh di rumahnya. Tapi tidak disebutkan duhur dan asar di rumahnya. Berarti boleh suatu ketika di masjid kalau kasusnya seperti yang diceritakan. Artinya kalau masjid kita dekat, mampu kita sholat qobliyah di sana, lakukan di rumah. Tapi kalau masjid kita meskipun dekat tapi jedanya sangat sedikit, apalagi masjidnya jauh, nggak mungkin bisa ngejar, maka sebelum subuh datanglah, Anda bisa tahiyatul masjid, Anda bisa berzikir. Setelah adzan Anda berdoa, setelah menjawab adzan Anda bisa qobliyah subuh 2 rakaat, ada jeda waktu qomat di situ. Sesungguhnya ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan iqamat itu tidak tertolak. Maka Anda bisa berdoa sebelum iqamah. Maka lebih baik lagi. Jadi intinya tidak mutlak harus di rumah. Tetapi apabila bisa silakan. Jika tidak bisa, tidak mengapa di masjid. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, jazakallah khairan Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz kaitannya dengan pandemi ini. Sebagian masih kaum bapak melakukan sholat berjamaahnya tapi di rumah Pak Ustadz. Itu bagaimana? Apabila memang Anda betul-betul merasa ragu ke masjid, takut ke masjid, dan saat itu orang-orang yang ke masjid katakanlah tidak disiplin, nggak pakai masker dan seterusnya, Anda merasa aman dan sholat di rumah, semoga Allah maafkan. Semoga Allah maafkan. Karena dalam keadaan pandemi banyak orang yang takut was-was. Ustaz, takut sama penyakit berarti nggak takut sama Allah. Biarlah itu urusan Allah. Nanti Allah yang akan menilai. Kenapa? Pernah terjadi saat kemarin di PPKM dan pandemi dan seterusnya kan tempat-tempat ibadah dijaga, tempat-tempat ibadah tidak bebas 100%, bahkan dengan berjarak. Ikutilah protokol, bismillah. Semoga Allah maafkan. Di Mekah, tempat yang begitu besar Bapak Ibu, sampai sekarang masih pakai protokol. Bahkan umroh belum dibuka secara total. Sholat berjamaah tidak selayaknya sebanyak. Tetap berjarak, umroh berjarak, tawaf berjarak, sa'i berjarak. Apa artinya di sini? Bahwasanya dalam keadaan darurat seperti ini, semoga Allah maafkan. Anda ke masjid, ya Allah, aku bukan nggak mau ke masjid, tapi aku khawatir keluargaku nanti ini. Bismillah, Allah Maha tahu hati Anda betul-betul, karena betul-betul meninggalkan ini. Karena darurat, apa Anda memang pengen ninggalin? Nanti terlihat kalau sudah pandemi berlalu. Bagaimana Anda? Ke masjid atau tidak? Dan nggak ada darurat syar'i lagi. Kenapa? Tidak ada pandemi. Artinya apa? Saat itu sudah aman kembali. Maka saat itu tidak boleh lagi Anda di rumah. Dalam keadaan sekarang, ketika Anda memutuskan di rumah bersama dengan keluarga, karena khawatir atau takut bahkan terkena pandemi, tertular, maka semoga Allah memaafkan. Tapi sekali lagi, laki-laki yang terbaik, bismillah, Allah yang akan menjaga kita. Karena keadaan sudah tidak seperti yang kemarin-kemarin yang begitu mencekam, yang begitu banyak kasus-kasus, bahkan dalam satu hari terdengar wah dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang sudah agak mulai lebih berkurang. Silakan kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Dalam keadaan seperti ini nanti Allah yang menilai. Apakah Anda sesungguhnya malas ke masjid atau sesungguhnya Anda selama ini memang ahli masjid, hanya dalam keadaan sekarang Anda khawatir tertular, Anda khawatir dengan keluarga, maka Anda memilih di rumah, semoga dimaafkan. Yang tidak ke masjid, jangan mencela yang ke masjid. Yang ke masjid, jangan mencela yang nggak ke masjid. Biarkanlah serahkan kepada Allah, Allah cukup yang akan menilai kita. Tapi saya secara pribadi, ke masjid
lebih baik dengan protokol yang bisa kita lakukan. Sanitizer kita bisa bawa sendiri, pakai masker double, pakai sajadah sendiri, masjidnya berjarak, semoga aman. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian, saudara. Ya, jazakallah khairan Pak Ustaz. Nah, untuk sholat isya Pak Ustaz, sholat syuruk, untuk apakah pada perempuan boleh dilakukan sholat di rumah Pak Ustaz? Memang di akhir-akhir ini pertanyaan ini marah. Ya. Saya mendapat sebuah jawaban yang sangat indah dari seorang guru besar namanya Syekh Abdullah bin Abdul Razak yang beberapa kali datang ke Indonesia. Salih Ahmad Utsaimin juga menceritakan itu. Bahkan Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah pun pernah menjawab tentang pertanyaan seorang wanita yang itu. Ketiga-tiga ulama tersebut menjawab begini. Jika memang si wanita itu menginginkan sekali untuk bisa sholat syuruk di rumahnya, maka tidak mengapa, la ba'sa fi, nggak apa-apa itu. Kenapa? Karena memang wanita itu tidak diwajibkan ke masjid, bahkan sebaik-baiknya di rumah. Tapi kaifiatnya mengikuti hadis, hanya tidak berjamaah di masjid, di rumah sendiri. Artinya apa? Setelah selesai sholat subuh, jangan beranjak, terus zikir di sana. Jangan kemudian sambil zikir, sambil ke sana, iya, sambil masak, nuangin kopi, dalik. Jangan, tetap di tempat. Tetap di tempat, berzikir setelah sholat, doa setelah sholat yang dicontohkan Rasul. Anda zikir pagi sampai Anda selesai, Anda boleh baca Quran di sana. Anda bisa zikir yang lain yang mutlak. Anda berbanyak sampai matahari terbit sempurna. Lalu Anda sholat 2 rakaat. Semoga termasuk yang masuk sholat syuruk atau isyraq. Semoga mendapatkan pahala haji dan umrah. Dan itu yang urusan Allah. Niat Anda insya Allah tetap tercatat. Jadi 3 ulama besar, mereka berpendapat tidak mengapa seorang wanita yang ingin melaksanakan sholat isyraq di rumahnya. Karena memang seorang wanita tidak diwajibkan ke masjid. Maka wanita yang sholat di rumah nilainya sama seperti laki-laki yang sholat menuju ke masjid. Bahkan si wanita yang menuju ke masjid tetap tidak lebih utama dibandingkan si wanita yang sholatnya di rumah. Maka syaratnya wanita sholat ke masjid itu ketatnya luar biasa. Nggak boleh pakai wangi-wangian, jangan berhias, jangan kemudian tabarruk, jangan sampai kemudian mempertontonkan aurat, jangan sampai ketika berjalan ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kalau Rasul lihat boleh jadi di waktu kita sekarang, zaman sekarang, ya Allah wanita-wanita muda ke masjid, apalagi di saat Ramadan ketika bebas, subhanallah. Mukenanya ditenteng, rambut terurai, bahkan pakai pakaian ketat, aurat kemana-mana, datang ke masjid. Demi Allah kata Aisyah, kalau Rasul lihat wanita-wanita muslim pergi ke masjid mempertontonkan auratnya seperti wanita Bani Israel, demi Allah Rasul pasti melarang wanita ke masjid. Sampai demikian, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Aisyah mengatakan itu. Jadi di sini bahwasanya sebaik-baiknya wanita di rumahnya. Maka tadi kalau dia di rumahnya pengen mendapatkan salat isyraq, semoga mendapatkan. Tapi kalau nggak dapat ya sudahlah. Niat kita ikhlas karena Allah, bukan sekedar ngejar pahala. Yang penting ikhlas mengharap ridho Allah, surganya Allah. Itu yang paling utama. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, jazakallah khairan Pak Ustaz. Kaitannya dengan berdiam selama menunggu sholat isyraq. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Kebetulan yang bersangkutan ini menyediakan sarapan untuk jamaah yang itikaf di masjid menunggu syuruk tadi. Jadi dia keluar untuk pesan makanan dulu, pesan bubur atau gimana gitu Pak Ustadz. Itu apakah masih diperbolehkan? Seandainya itu dilakukan darurat, qadarullah kelupaan, terpaksa harus keluar, pesan dulu sebentar, masuk lagi, semoga dimaafkan. Sebaiknya pesennya dari kemarin, dari tadi malam. Karena tadi dohir hadisnya apa? Setelah sholat subuh berjamaah, kemudian tetap di tempatnya. Alasan syar'i itu kalau buang angin, buang air kecil, buang air besar, terpaksa ke WC, ke hamam, lalu segera setelah itu wudhu kembali, masuk lagi. Tapi ini mencari makanan. Bukankah mencari menyediakan makanan itu tidak ada kewajiban? Tapi kan sodakoh pagi, waktu malaikat menyaksikan Ustaz, bagus, betul. Tapi jangan sampai merusak ibadah yang lain.
Kenapa? Zohir hadisnya begitu, tetap di tempatnya. Artinya tetap di masjid di situ. Bukan berarti tempatnya di sini nggak geser, tidak. Kalau pas ada kajian kan kadang-kadang jamaah mundur yang di depan, nggak ada masalah. Yang penting tetap berada dalam masjid. Gimana kalau nggak keluar lewat telepon? Semoga. Gimana kalau terpaksa harus keluar? Semoga dimaafkan. Tapi lain kali jangan begitu. Pesenlah dari kemarin. Dah, pesan. Nanti begitu setelah sholat subuh, kirimkan ketika matahari telah terbit sempurna. Dah, jangan disibukkan saat itu, ngurusin ini itu, jangan. Begitu sudah terbit sempurna, waktu sholat suruh tiba, baru kemudian sudah terkirim, baru dipersiapkan, bagi-bagi. Insya Allah, sehingga sesuatu yang lebih utama tidak dikalahkan dengan konsumsi. Baik, betul memberi konsumsi, tapi jangan sampai suruk Anda dikalahkan oleh konsumsi. Kan pahala yang lebih baik daripada haji dan umroh. Ngasih sedekah makan, kalah loh dengan haji dan umroh. Di sini kita mencari keutamaannya, saudara sekalian. Tapi sekiranya tadi darurat terpaksa, ya bagaimana lagi? Kalau nggak pesan dulu nanti nggak ada makanan, sehingga nggak dapat pahala sedekah. Semoga dimaafkan. Tapi zahir hadis tetap berada di tempatnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan, Pak Ustaz. Sehubungan dengan duduk di tempat ini, Pak Ustaz, apakah lebih utama kita membaca zikir atau kita mendengarkan kajian, Pak Ustaz? Mendengar kajian tentu lebih utama. Jangan Anda zikir sendiri, jangan Anda baca Quran sendiri. Mendengar kajian adalah ilmu. Baca Quran dapat pahala, Anda zikir dapat pahala pribadi. Tapi kalau Anda dengar kajian, Anda dapat ilmu. Bukankah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, At-Tirmidzi dari Abu Hurairah? Bunyinya bagaimana? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang mau melangkahkan melangkahkan kaki berjalan menuju kepada majelis taklim. Yaltamisu fihi ilman, melangkahkan kaki itu untuk mencari ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kadang saya melihat orang-orang yang egois. Dia ada di masjid, dia asik dengan baca Quran sendiri. Di sana lagi ceramah bacain Quran. Lagi ceramah menyampaikan ilmu agama. Seakan-akan dia lebih bagus baca Quran. Tidak, saudaraku sekalian. Ilmu agama lebih baik. Kenapa? Karena Allah katakan di surat 58, surat Al-Mujadalah, ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, lapangkan. Niscaya Allah memberikan kelapangan kepada kamu. Jadi ada perintah di sana. Mencari ilmu. Anda bisa zikir baca Quran kapan saja waktunya, di mana saja bisa. Ini kajian, ini lagi di masjid. Maka seyogyanya para jamaah di masjid, jika ada kajian subuh, dia sedang menunggu sampai waktu syuruk, duduklah dengarkan kajian. Bukankah kan di kajian juga dibacakan ayat Al-Quran? Dibacakan hadis, kita bisa buka Al-Quran di sana, kita bisa mentelaah. Subhanallah. Jadi seperti itulah kaidahnya. Jangan sampai Anda ada kajian, dibaca ayat Allah, hadis Rasulullah, Anda sibuk dengan zikir sendiri. Jangan, tapi dengarkan sampai selesai. Anda bisa berzikir mutlak, Anda bisa membaca Quran kapanpun setelah itu. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakallah khairan. Nah, untuk pagi, Pak Ustadz, apakah tetap lebih utama kajian atau zikir pagi dulu kita setelah sholat subuh, Pak Ustadz? Afan, untuk siapa, Afan? Untuk yang sholat di masjid, sementara menunggu syuruk, kita ba'da subuh kan kita bacakan zikir pagi. Nah, betul. Dibandingkan dengan zikir pagi ini, dibandingkan dengan mendengarkan ceramah, Ustaz, atau kajian. Mana yang lebih baik? Lebih utama. Kadang si penceramah pada saat pertama kan baru ngasih muqaddimah. Oke. Muqaddimah, persiapan. Anda mampu zikir-zikirlah. Begitu sudah dengar ceramah dan ayat-ayat Al-Quran dan itu isinya adalah aturan Allah, stop zikir pagi Anda. Nanti setelah selesai sholat syuruk, Anda boleh lakukan. Insya Allah. Insya Allah. Karena pagi itu waktunya sampai kepada duha pun masih kategori pagi. Yang penting jangan tinggalkan. Tapi kalau seandainya maaf,
Misal, qadarullah di suatu masjid, pas yang ceramah isinya, waduh, nggak ngalor itu, nggak karuan. Isinya urusan katakanlah masalah politik lah misalkan, masalah dunia lah, masalah bisnis yang lain. Nggak ada ayat Al-Quran yang disampaikan, nggak ada hadis, cuman bicara. Sudah kita baca Quran, nggak mengapa. Kita baca saja Quran, kita berzikir nggak mengapa. Kita teruskan zikir pagi petang kita. Nggak dengarkan ceramah seperti itu nggak masalah. Karena ceramah yang tidak menyampaikan ayat Al-Quran, tidak menyampaikan hadis, lalu di mana ilmunya? Bukankah ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul? Karena maaf, ada penceramah yang memang begitu. Dia berceritanya ke sana kemari tentang negara ini, tentang politik di sana, tentang ini, tentang bisnis di sana. Ya seperti itu kita nggak mendengarkan nggak apa-apa. Kenapa? Yang disampaikan bukan ilmu agama, tapi ilmu politik dunia. Kecuali dalam keadaan membicarakan ilmu agama, berbicara tentang politik, dibedah ayat Al-Qur'annya, dibedah hadisnya, ngomongin politik tapi dengan sesuai Al-Qur'an. Anda dengarkan. Tapi kalau tidak membacakan Al-Qur'an, tidak membacakan hadis, nggak usah didengar, tidak mengapa. Lebih baik apa? Kita baca Quran sendiri, kita zikir sendiri. Jika kita mendapati seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Mungkin waktu kita masih sisa 2 menit lagi. Boleh? Ya, ini mungkin dari para jamaah ada yang ingin bertanya langsung. Oke, kalau belum ada, ini Pak Ustadz, setelah kita sholat Isra, di sini pertanyaannya, kita sholat duha lagi nggak Pak Ustadz? Sholat isyraq dengan sholat duha dua hal yang berbeda. Berbeda. Ya. Meskipun sholat isyraq itu dilakukan di awal waktu duha. Sholat isyraq itu rangkaiannya sholat subuh berjamaah, berzikir, berdoa, tidak meninggalkan tempat. Lalu begitu sempurna terbit matahari, awal waktu duha telah masuk. Sholat 2 rakaat. Ini berbeda dengan duha. Sholat duha nggak terkait dengan sholat subuh tadi, Bapak Ibu. Sholat duha tidak harus dilakukan di awal duha. Sholat duha itu bahkan waktunya terbagi menjadi 3. Awal duha, tengah duha, dan akhir duha. Yang terbaik sholat duha itu di tengah waktu, bukan di awal. Kapan awal duha? Tadi matahari telah terbit dengan sempurna, sekarang jam 4:30 sudah subuh. Jam 6:15 itu sudah waktu duha. Matahari sudah terbit sempurna. Jadi 6-10 menit sudah bisa sholat syuruk. Insya Allah. Karena waktu duhurnya agak mundur. Nanti duhur lewat jam 4:05 menit. Itu jam 6:04 sudah masuk waktu duha. Karena matahari sudah sempurna tinggi. Tapi awal. Jadi kira-kira ketika matahari telah sempurna dan matahari masih kuning sampai sebelum putih betul, panasnya belum sempurna, awal duha. Ya kira-kira dari jam pertama duha, jam 6:04 atau 6:30 sampai kira-kira jam 8. Kemudian jam 8 kira-kira sampai jam 9:30. Itu waktu yang mulai matahari panas terik. Talmidul fisal. Salatnya as-salatul awabin hina talmidul fisal. Salat duha orang-orang yang paling banyak bertobat. Salatnya orang yang banyak bertobat yaitu salat duha adalah ketika anak onta sudah mulai kepanasan. Antara jam 8 sampai 9:30 itulah tengah waktu duha yang paling afdol. Kemudian akhir duha dari jam-jam 10 kira-kira sampai 11:30 menjelang waktu zawal. Setengah jam sebelum duhur lah kira-kira. Itu akhir duha. Jadi silakan Anda sholat duha di jam berapapun. Adapun tadi awal itu kaitannya bukan duha. Meskipun waktunya adalah waktu duha awal, tapi sholatnya berkaitan dengan sholat subuh berjamaah, dzikir dan seterusnya. Namanya sholat syuruk. Jadi yang sudah sholat isyraq tetap sholat duha. Karena sholat duha itu Rasul telah memberikan wasiat. Abu Hurairah mengatakan, kekasihku tercinta berwasiat kepadaku yang aku tidak pernah tinggalkan wasiat itu. Apa yang pertama? Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Sholat duha 2 rakaat. Cukup 1 hari nggak apa-apa. Waktunya kapan terserah. Dan sholat witir. Jika Anda tidak mampu di akhir malam, sebelum tidur Anda boleh witir. Dan 3 wasiat ini, kata Abu Darda, karena ini wasiat kekasihku tercinta, aku tidak pernah meninggalkan sepanjang hidupku. Wallahu a'lam. Demikian, sepertinya waktu sudah berakhir, Pak Dokter.
Baik, Ya. jazakallah khairan Pak Ustadz. Mohon maaf jamaah sekalian yang sudah raise hand karena waktu kita terbatas dan insya Allah kita persiapan untuk sholat maghrib ya Pak Ustadz, untuk sholat maghrib. Baik. Insya Allah Terima nanti kasih. insya Allah kita masih akan lanjutkan kajian kita seperti biasa. Kita berjumpa di tiap hari Ahad pekan ketiga pada asar, dan insya Allah semoga dengan kita membahas kajian ini amal-amal kita bisa lebih baik lagi dan kita bisa meningkatkan amal ibadah kita. Wallahu a'lam. Yang benar dari Allah, yang disampaikan oleh Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan, yang penuh kekurangan kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudaraku sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Khairan, barakallahu fikum. Mohon maaf kalau seandainya Terima kasih Pak Ustadz Ahmad Susilo, Dr. Ahmad, terima kasih Bapak Ibu semua. ya. Izinlah. Bergerak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kajian berikutnya akan kita adakan di pekan ketiga bulan Oktober, hari Ahad pukul 16 pada tanggal 17 Oktober insya Allah. Kita akan lanjut mulai dari bab 10. Pada para jemaah sekalian, Assalamualaikum. mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan dalam penyampaian dan moderatori acara ini. Kita bisa bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam.